حبيبي محمد 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 خير المرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak takut dengan murka Allah? Siapa yang tidak takut dengan azab Allah? Siapa yang tidak takut dengan marahnya Allah subhanahu wa ta'ala? Semua orang pasti takut. Bahkan seluruh makhluk di alam semesta ini takut terhadapnya. Oleh karena itu kita sebagai hambanya memohon setiap hari agar dihindarkan daripada azabnya, agar dihindarkan daripada siksanya, agar dihindarkan daripada murkanya. Kita berdoa dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon kebaikan di dunia, kami mohon kebaikan di akhirat, kami mohon dihindarkan daripada siksa api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah banyak menggambarkan murkanya, banyak menggambarkan siksanya, azabnya dengan beragam redaksi. Ada yang disebut dengan adzabun alim, yaitu siksa yang pedih. Adzabun azim, siksa yang besar. Adzabun muhin, siksa yang menghinakan. Adzabun ghalid, siksa yang berat. Adzabun syadid, siksa yang sangat keras. Dalam ayat yang lain, adzabun muqim, siksa yang kekal. Adzabu jahannam dalam ayat yang lain. Rabbana srif anna adzab jahannam, yaitu azab neraka jahannam. Inna adzabaha kana gharama, yang azabnya itu membinasakan. Dalam ayat yang lain, fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar, yaitu azab yang sangat besar, dan seterusnya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya agar melakukan amal-amal yang dapat menghindarkan daripada azabnya. Sangat banyak. Yang pertama, amalan yang dapat menghindarkan daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala adalah syukur. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Jadi syukur merupakan amalan penangkal azab. Tentu tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, yaitu bagian daripada syukur. Tetapi syukur yang sebenarnya adalah berupaya menggunakan seluruh nikmat, anugerah karunia yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya, bukan untuk bermaksiat. Yang kedua, istighfar. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka selama mereka masih memohon ampun, masih beristighfar kepadanya. Tentu faidah istighfar sangat banyak. Salah satunya adalah dapat menghindarkan azab Allah, siksa Allah, murka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan isyarat dari ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka selama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Ketika kita bersolawat, kata para ulama, seolah-olah Rasulullah hadir karena namanya disebut. Maka orang yang memperbanyak solawat, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diberikan rahmat olehnya, dijauhkan daripada azabnya.
Yang keempat, memperbanyak sedekah. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabb." Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadfa'u mitatassu, dan juga dapat menghindarkan daripada kematian yang buruk. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan kami yang tidak punya harta? Mereka yang punya kekayaan harta bisa bersedekah dengan harta mereka, dengan kekayaan mereka. Tapi bagaimana dengan kami yang tidak punya apa-apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya bacaan subhanallah itu bisa menjadi sedekah. Bacaan takbir Allahu Akbar itu bisa menjadi sedekah. Bacaan tahmid alhamdulillah bisa menjadi sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar bisa menjadi sedekah. Semua kebaikan bisa menjadi sedekah. Mendatangi istri sekalipun itu bisa menjadi sedekah. Senyum di jalan dengan saudara kita dengan senyum yang ikhlas itu bisa menjadi sedekah. Menghindarkan duri di jalan agar orang nyaman melewati jalan tersebut, agar orang selamat melewati jalan tersebut, itu pun bagian daripada sedekah. Jadi kalau tidak punya harta, tidak punya kekayaan, semua kebaikan yang kita lakukan bisa menjadi sedekah. Ittaqun nar dalam sebuah hadis. Walau bisyikki tamrah. Jauhilah siksa neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Fa illam tajidu, kata Rasulullah, bagaimana kalau tidak punya kurma atau tidak punya apa-apa di rumahnya? Fa bi kalimatin thayyibah, maka perbanyaklah mengucapkan kalimat thayyibah. Para ulama ada yang menafsirkan dengan kata-kata yang baik atau dengan tadi memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, memperbanyak takbir, memperbanyak zikir, qiraatul Quran. Memperbanyak membaca surat Al-Mulk misalnya. Dalam sebuah hadis, orang yang membaca surat Al-Mulk akan dihindarkan daripada azab kubur. Jadi kalimat thayyibah ini bisa kata-kata yang baik, kata-kata yang menunjukkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalimat-kalimat zikir yang disebutkan tadi, termasuk tidak menyakiti orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang afdal, Muslim yang utama adalah Muslim yang Muslim lainnya merasa aman dari keburukan lisan dan tangannya. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, hal apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Dua. Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Beliau juga ditanya, hal apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Dua jawaban beliau. Al-fam wal farj. Lisan dan kemaluan. Karena itu, apabila kita tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan, maka jaga lisan kita. Perbanyak lisan kita untuk berkata-kata yang baik. Perbanyak lisan kita untuk terus berzikir kepada Allah. Basahi untuk terus mengingatnya. Sebagaimana sebuah hadis, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Terus basahi lisanmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah orang yang banyak bersedekah, baik dengan zikir maupun dengan harta, akan diselamatkan, dihindarkan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wattaqu dalam Quran, fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian terhadap fitnah, terhadap musibah, terhadap ujian, azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, orang soleh pun akan diberikan, akan ditimpakan manakala mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.
Para ulama menjelaskan bahwa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diazab dengan azabul isti'sal, yaitu sampai ke akar-akarnya. Sebagaimana umat-umat terdahulu yang diazab sampai ke akar-akarnya habis. Umat Rasulullah tidak diazab dengan azabul isti'sal. Tetapi azabul musibah saja, itu pun kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu, amar ma'ruf nahi mungkar ini wajib kita lakukan. Amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar dengan cara tidak membuat kemungkaran baru. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah, akan dihindarkan daripada murkanya, akan dihindarkan daripada azabnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim, wa la tu'adzibna bidhunubina fa anta alaina qadir, wa tuf bina ya maulana fima jarat bihil maqadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي محمد